Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas atau membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat kemasan dari dengan menggunakan Canva ini. Nah, kalau yang sebelumnya kita mencoba di kuliah ini ya, kita mencoba menggunakan Google Slide ya. Terus kita sudah coba menggunakan Corel Draw ya kan. Terus lalu ada juga yang kita menggunakan perceptual map ya. Nah, kali ini kita mencoba menggunakan Canva ini. Nah, kenapa kita menggunakan Canva ini ya? Mungkin sudah banyak sekali yang sering menggunakan ya. Saya yakin ya, bahkan anak-anak SD sekarang juga sudah menggunakan Canva. Nah, sehingga saya punya ide kenapa enggak juga lulusan Prodes harus bisa menggunakan Canva juga gitu ya. Nah, bagi kalian yang sudah jago Canva ya tinggal mengasah aja, tapi ini perlu saya sampaikan juga dari basic ya, biar nanti bagi yang belum bisa sama sekali nanti tetap bisa mengikuti gitu ya. Nah, Canva ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan Corel ya. Kalau kita kemarin belajar Corel atau Illustrator, di mana Corel itu basicnya menggunakan vektor ya. Beda dengan bitmap kan ya. Kalau bitmap kemarin sudah pernah ada kuliah tersendiri, komputer grafik vektor sama bitmap. Nah, kalau di sini sebenarnya sebenarnya vektor, namun karena Canva ini dia produknya Google, jadi dia itu integrated dengan secara online ya. Jadi integrated dengan sistem cloud. Cloud itu artinya apa? Penyimpanan semuanya itu ada di ada di internet atau ada di cloud ya. Kalau di Corel kan kita nge-save-nya di komputer sendiri. Walaupun di Canva juga file kita bisa juga di-save di komputer kita gitu ya. Tapi kelebihannya di sini gitu. Jadi di Canva ini karena dia produknya Google, template-templatenya banyak ya. Kita juga bisa mengupload gambar-gambar kita seperti itu. Oke, basicnya di Canva itu sebenarnya kita pertama harus punya akun Google dulu ya, tinggal login. Ini kebetulan sudah saya login ya. Nah, di sini ini email saya gambar suasana misalnya. Nanti kalian kalau mau keluar masuk lagi nanti tinggal masukin akun Gmail aja gitu ya. Lalu di sini adalah beberapa fitur-fiturnya, ada template ya, ada fitur-fiturnya di sini. Ini artinya dia apa istilahnya ya? Contekan ya, kita bisa nyontek dari sini ya, kita bisa mengedit gitu ya. Terus kemudian di sini juga ada tutorial gitu ya. Lalu di sini desain-desain yang pernah kita buat ya. Kemudian ada juga merek ya, atau ini juga berbagi dengan teman ya. Di sini ada gambar suasana tim, itu artinya projectnya bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, inilah kelebihannya cloud ya, atau penyimpanannya ada di internet, berbeda dengan kalau kita menggunakan Corel yang kita kerjakan di di komputer kita sendiri. Selain itu, nanti ketika kalian kerja di toko online ya, atau kalian sebagai di digital marketing agency, Canva ini cukup familiar gitu ya dibandingkan Corel, karena kadang-kadang Corel belum tentu license kan ya. Nah, sementara kalau ini kita nggak butuh license aja. Lalu di Canva ini juga ada yang paket Canva Pro sama Canva yang gratisan. Nah, ini yang kita akan coba adalah yang gratisan, biar nanti kita mudah belajarnya, nggak usah nunggu pro dulu, nggak usah beli dulu gitu ya. Oke, karena mata kuliah kita mata kuliah brand dan produk desain ya, dimana aplikasinya ketika brand ketemu produk itu paling enggak kita bisa membuat kemasan. Makanya di kuliah kali ini saya akan fokus membahas tapi simple aja tentang basic kemasan gitu ya. Oke. Kemasan kalau di bahasa Inggris menggunakan kata kunci label ya. Nah, ini kebetulan sudah ada ya, saya gunakan kata kunci label ya. Nah, ketika kita
klik di sini, ini searchnya ya. Jadi di sini itu apa namanya, form search, apa namanya, kolom searchnya, tinggal kita masukkan aja label. Walaupun nanti kita sebenarnya bisa, misalnya kita mau membuat apa, kartu ucapan, kartu nama, presentasi dan lain-lain bisa gitu. Tapi kita fokus di label aja, karena label ini sebenarnya apa namanya, bagian dari kemasan. Oke, di sini banyak sekali pilihannya. Nah, kebetulan saya punya rencana membuat kemasan keripik ya, karena cukup banyak ya. Nanti kalian lulus dari Prodes, kalian bikin usaha keripik sendiri juga bisa ya. Kalian kerja di apa namanya, e-commerce atau digital marketing, atau jadi agen apa namanya, snack kayak gitu. Nah, ini sangat apa namanya, sangat bermanfaat nantinya. Makanya saya kasih contoh ini yang mudah gitu. Oh iya, banyak sekali juga ya penjual kemasan apa namanya, penjual snack curah gitu ya. Curah itu artinya dia jualnya kiloan ya. Lalu banyak sekali yang nanti orang yang jago desain biasanya di merek sendiri, lalu dikemas ulang, lalu apa namanya, dijual. Nah, sehingga tergantung dari apanya, dari kemasannya, dari promosinya, seperti itu. Oke, walaupun kita jualan keripik ya, saya mencoba mencari yang apa ya, bebas aja sih ya, tapi saya cari yang warnanya agak gelap ya, biar beda, karena selama ini keripik kan biasanya warna-warnanya terang-terang kayak gitu ya. Nah, saya coba cari yang gelap, ada nggak ya? Oke, kalau nggak ada sebenarnya bebas aja. Oke, ini keripik. Oke, ini aja deh ya. Oke, nah nanti ketika kita sudah milih, nanti akan diarahkan ke halaman baru ya, ini. Nah, ini di sebentar, saya harus geser dikit. Biar tidak menghalangi ya. Oke, jadi ini adalah area kerja kita. Ini kan aslinya, tapi kalau kita coba klik di sini, nah ini sebenarnya kita bisa ngedit ini. Fontnya diganti, misalnya kita mau ganti apa gitu ya. Nah, ini bisa gitu ya. Tapi kita apa namanya, nanti aja ya, kita fokus di fitur-fiturnya ya. Ini tulisan ya, di sini kita bisa ngedit tulisannya. Lalu di sini ada bidang. Nah, kita juga bisa ngedit bidangnya. Ini juga, dan masing-masing ada objek-objek di sini bisa kita edit gitu ya. Oke, tadi kita rencananya membuat keripik kan ya. Nah, maka saya ingin mengunggah, misalnya kalian ingin mengunggah foto gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini dulu saya yang unggah gitu ya. Ini tinggal unggah media aja ya. Misalnya kita ngambil dari perangkat, artinya dari laptop kita misalnya. Nah, kita bisa nyari di sini lalu diklik gitu ya. Tapi karena tadi sudah saya, untuk mempercepat ya, saya upload dulu, maka saya tinggal milih aja. Nah, saya pilih, ini sudah masuk ya. Nah, ini saya agak terhalang. Oke, saya besarin 75 100. Nah, ini. Nah, ini bisa kita edit ya. Misalnya dikecilin gitu ya, atau di crop ya. Nah, sini saya ingin nge-crop dikit, bentar. Oke, jadi untuk nge-crop kita cukup tekan shift ya. Jadi sambil kita apa namanya, sambil kita resize ini, ditekan shift ya, tombol shift, maka dia akan terpotong. Nah, saya memang rencananya memang memotong ini agar dia apa namanya, ngambil yang ini aja, ngambil bagian makanannya aja. Nah, lalu saya nggak tekan shift lagi, sehingga dia bisa membesar dan mengecil gitu ya. Nah, di sini kan kelihatan kok ini dia tertutup ya, berarti sebenarnya dia tempatnya terlalu di depan gitu ya. Maka saya pindah ke belakang. Nah, di sini ada tombol apa ini, bawa ke belakang, klik. Nah, ini ada di belakang. Memang rencana saya seperti itu ya.
Jadi saya taruh di belakang ya, lalu ini mau saya geser ke atas gitu. Nah, jadi maksud itu di sini ada kayak daunnya karena awalnya dia brownies ya atau kopi ya, sehingga saya hapus aja ya. Nah, lalu karena ini produknya keripik, maka kalau brownies sepertinya nggak cocok. Apa ya? Keripik apa misalnya kris gitu misalnya ya. Kris. Nah, gitu aja deh. Fontnya sepertinya kurang besar, saya gedein dikit. Nah ini kan intinya kita tadi basicnya sebenarnya kita menggunakan atau kita dalam tanda kutip ya nyontek dari brownies kan ya, tapi sebenarnya dengan kita nyontek dan kita bisa mengubahnya. Kita sedikit menyontek lalu bisa mengubahnya, itu sudah jadi apa namanya desain yang baru gitu ya. Ini yang dia ada efek-efek kopinya, saya buang dulu biar nggak mengganggu. Ini juga. Nah ini tadi karena kita apa namanya kategori produknya adalah keripik, maka saya tulis keripik tempe. Nah itu. Lalu warnanya ya, karena keripik kan warnanya dia agak ke apa ya, ntar ini saya ukurannya saya paskan dulu biar dia bagus ya. Nah karena keripik warnanya ke krem-kreman, maka ini saya ganti krem dulu warnanya, tinggal kita klik warna di sini ya, mana warna krem. Nah ini sepertinya cocok ya. Nah ini lalu di sini ada unsur coklatnya, jadi kayaknya coklat ini cukup apa namanya bagus ya. Oke. Lalu apa namanya berat bersih. Nah di sini ini kayaknya saya pindah ke atas. Oh iya ini pas ya, kayak ada kepalanya. Keripik tempe saya geser ke atas. Lalu ini mouse saya agak kurang enak ya. Nah misalnya berat bersih berapa ya biasanya, saya nggak hafal ya, 200 gram atau masa sih 200 gram saya nggak hafal ya, 20 gram. Nah itu jadi apa namanya kita tinggal ngedit seperti ini aja sudah, apa namanya kita tinggal menggunakan template yang ada, lalu apa namanya mengubah dikit sudah bisa membuat desain baru. Saya tadi kan awalnya rencananya mau coklat ya, oke tapi nggak apa-apa deh, intinya gitu ya. Ini warna nanti bisa diganti-ganti ya, misalnya kita maunya warna apa nih, warna merah gitu, nah tinggal ganti aja gitu ya. Coba ini tadi saya ganti bisa nggak? Oh ternyata ini dia bisa diganti ya. Nah seperti ini. Oke kayaknya nggak perlu. Oke ini untuk contoh aja, nanti kalian bisa mengedit sendiri, kalian nanti bisa ini sendiri ya, bisa apa namanya menemukan sendiri selera kalian sendiri. Lalu jangan lupa expired date ya, misalnya di sini 2023 misalnya ya. Oke ini saya ganti aja warnanya warna coklat ya karena nggak kelihatan. Lalu di sini kontennya juga sepertinya nggak kelihatan ya. Nah karena ini tadi tulisannya coklat, saya ganti tempe adalah ini hanya untuk simulasi aja. Nanti kalian akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien kalian. Tempe ini saya ngetiknya cuma pakai satu tangan ya. Makanan yang biasanya gurih ya, gurih berwarna coklat dari kedelai. Maksa ya. Kedelai
difermentasi dan dibungkus jangan dibungkus ya, lalu difermentasi, dibumbui dan digoreng. Nah, karena ini keripik ya. Oke, ini coklat keripik organik dari tempe. Nah, sebenarnya kita sorry ini. Nah, ini sudah keripik organik dari tempe. Tempe adalah makanan yang biasanya gurih. Makanan nggak usah pakai biasanya, makanan gurih berwarna coklat dari kedelai difermentasi ya. Ini biasanya kan untuk menjelaskan ya, formalitas ya, walaupun kita sendiri sudah tahu tempe itu apa gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini untuk latihan, nanti kalian bisa membuat sendiri ya. Oke, lalu di sini sudah ada ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu. Lalu nah, tambah-tambahan ini bisa diisi ini ya, apa namanya, kandungannya atau ingredients aja ya. Nah, misalnya mengandung apa aja, kedelai, lalu garam, apalagi bumbu alami ya, lalu bumbu alami, lalu apa ya. Oke, itu aja deh. Oke, ingredient sudah, apalagi ya, sorry ini oke. Lalu ini saya tinggal Ctrl C Ctrl V ya. Di sini lalu ada produsennya. Oke, biasanya produsen itu dia ada di sebelah sini misalnya. Sorry, ini mouse-nya agak susah. Oke, ini tadi sedikit kendala teknis ya. Ini diproduksi oleh, biasanya kan gitu. Diproduksi oleh biasanya, kalau dia nggak diproduksi biasanya dikemas oleh atau diimpor oleh gitu ya, misalnya. Nah, saya sebut sini CV Prodes ITS misalnya. Nah, ini wajib ada ya. Tadi di apa namanya, slide lainnya sudah saya jelaskan tentang apa aja yang wajib ada gitu ya. Lalu ini kok sendirian ya di sini ya. Nah, ini perlu juga kita imbangi ya. Kayaknya ini lebih baik dia ingredients itu ada di sini, lalu ini dia ini ada di sini ya. Sepertinya dia nyambung kalau di sini gitu ya. Nah, dan di sini, kemudian ini biarkan di sini saja ya. Dia nanti kalau dibungkus ini nanti kalau dibungkus dia nanti terbaca dia ini sama ini nyambung nanti kan ya gitu. Oke, ini sudah. Lalu kita kasih apa, misalnya label halal misalnya ya. Nah,
karena tidak ada apa namanya, saya belum sempat ngupload logo halal, maka ini taruh sini. Misalnya ini ada label halalnya gitu ya. Lalu misalnya ada barcode misalnya. Nah, barcode ya. Ini enggak ada contoh barcode ya. Barcode, coba barcode contoh aja. Nah, ini pro, ini berbayar ya. Kita cari yang enggak berbayar karena untuk latihan ya. Yang enggak berbayar. Oke, ternyata semuanya berbayar ya. Oke, saya pakai yang ini aja. Nah, ini dia kode yang apa namanya, untuk membaca ya, untuk membaca barcode ya. Coba saya cari halal, ada nggak ya? Halal ada, tapi berbayar semua ternyata ya. Oke. Nah, kalau berbayar ini nggak bisa ya. Coba kita, oke bisa, tapi ada watermarknya. Oke, nggak apa-apa, kita ini aja, biarin aja ya. Yang penting kita dapat pelajaran dari sini, atau kita bisa dapat ilmunya. Ini apa ini? Oke, ini bisa juga di sini dikasih slogannya ya. Misalnya keripik organik. Nah, kayak gitu. Oke, ini udah jadi ini ya. Nah, ini tadi cuma berapa ya? Nggak sampai 1 jam ya. Saya bisa mendesain ini dengan template yang ada. Saya tinggal mengubah-ubah aja, tinggal mengubah warnanya, mengubah fontnya, mengubah tulisannya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita nge-save di file kita, di save di komputer kita. Caranya seperti apa? Nah, ini tinggal diklik bagian sini, lalu nah ini klik yang di sini ada tanda pangkas dan bleed. Pangkas itu artinya dia nanti ketika di cutter atau dipotong ya, itu nanti ada batasnya. Nah, kita cetak dengan PDF. Ini mintanya dengan Canva Pro. Oh iya, oke. Dia minta Canva Pro karena di sini ada logo halalnya. Oke, saya ganti saja ya dengan yang standar aja, yang lingkaran aja. Yang penting kita apa namanya, tahu ilmunya ya. Oke, saya pindah sini ya biar imbang ya. Ingat, kita juga perlu mengimbangkan kanan dan kiri ya. Ini saya kasih warna apa, halal itu warna hijau ya, maka saya ganti warna hijau di sini. Kira-kira ini seperti logo halalnya. Oke, lalu saya download ya. Nah, ini ingat tanda pangkas dan bleed diklik ya, karena di situ nanti ada batas pemotongannya, apa namanya, tempat motongnya gitu ya. Semua kok 2 halaman. Oh, ini ternyata ada halaman lain. Oke, saya hapus biar 1 halaman aja. Saya download. Oke, nanti kita buka. Oke, di sini sudah. Ini saya ini. Nah, ini kan sudah ke download nih di kiri bawah ini. Nah, tinggal dibuka aja. Kita lihat di show in folder. Nah, ini. Oke, nah ini produk kita tadi sudah jadi. Jadi kalau misalnya kita tinggal mau ngeprint ya tinggal print aja. Nah, maksudnya bleed tadi itu adalah ini, kelebihan ini. Seperti yang saya jelaskan di apa namanya, di tutorial yang lain ya, tentang bleed, kemudian apa namanya, tanda cutting atau tanda pemotongan. Nah, ini tanda pemotongan, sehingga ketika nanti kita motong di sini sama di sini, ini nanti nggak kelihatan putihnya gitu. Oke, itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mempraktekannya langsung ya, dan nanti akan berguna apa namanya, ketika nanti kalian berkarir di bidang desain dan digital marketing ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.